Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas materi analisis riset pasar. Tentunya kita akan melihat dari sisi perilaku konsumen. Kita akan kupas pelan-pelan perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman kepuasan pelanggan, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan bagaimana pelanggan itu setia atau bertahan. Berbicara masalah perilaku konsumen, maka kita akan tahu bagaimana mempelajari atau tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh konsumen, baik dalam bentuk perorangan ataupun juga dalam bentuk kelompok. Tentu saja ketika kita melihat seorang konsumen datang ke pasar tradisional atau ke pasar modern, konsumen akan melakukan pencarian, akan melakukan pemilihan, serta melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan, dan juga dia akan melakukan evaluasi apakah kebutuhannya itu sesuai dengan keinginan dan harapan atau tidak. Maka dari itu, kita betul-betul harus memiliki sebuah brand atau image yang bagus. Nah, kenapa kita harus atau perlu melakukan atau mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama yaitu adalah untuk membantu para manajer atau pengelola produk agar pemasaran ini tepat sasaran. Yang kedua adalah dengan kita mempelajari perilaku konsumen, maka kita akan tahu ya melalui pengamatan, melalui riset yang memang langsung terjadi sehingga ternyata selera konsumen untuk di wilayah Kota Bandung misalnya. Dan yang ketiga adalah government di sini bisa menciptakan, karena yang namanya usaha itu harus beririsan dengan government karena dia punya aturan, punya regulasi dalam hal jual beli. Yang keempat adalah akan membantu konsumen tentunya dalam hal pengambilan keputusan. Sehingga kita tahu bahwa di pasar A atau di pasar modern atau pasar rakyat ternyata konsumen itu seleranya seperti ini. Nah, sehingga dalam masalah perilaku konsumen kita harus paham lingkungan di Kota Bandung, lingkungan di Jakarta, lingkungan di Surabaya itu berbeda budayanya dari sisi norma, sosial, nilai-nilai budaya dan tradisinya atau kebiasaannya. Tentu juga kita perlu kalau melihat dari kelas sosial, apakah wilayah Kota Bandung lebih cenderung kelas atas, kelas menengah ataupun juga kelas bawah. Yang jelas bahwa baik itu secara perorang atau kelompok, maka kita harus punya sesuatu yang sifatnya esteem atau prestis. Bagaimana dengan pengalaman mereka terhadap produk yang kita tawarkan, brand kita, dan bagaimana pengakuannya. Kalau secara pengaruh secara pribadi, tentunya di sini orang-orang akan memiliki hubungan erat, akan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain, antara penjual dengan pembeli, sehingga ini menjadi sebuah keputusan bagi seorang leader dalam hal pengembangan produk. Tentu saja bagi keluarga dengan membeli barang, itu tentu yang memang dia akan melihat seandainya dia beli produk, maka kadang dia ngasih informasi kepada temannya, keluarganya, saudaranya. Jadi dia bisa sebagai influencer, dia sebagai buyer ataupun juga sebagai user. Lalu juga ada beberapa faktor yang memang waktunya tepat atau tidak, lingkungan, serta keadaan.
Nah, ini pengaruh secara personal atau pribadi dikembalikan kepada bagaimana sumber daya konsumen. Jadi gimana sih konsumen kita itu dalam hal pengambilan keputusan. Jadi kita harus tahu dia tuh jam berapa butuh sesuatu. Lalu juga mengenai keuangannya, serta juga kemampuan untuk mengolah informasi. Apakah informasi yang kita berikan melalui iklan, melalui transaksi itu sudah sesuai atau belum, sehingga terjadi keterlibatan antara satu dengan yang lain, maka akan muncul minat sehingga ada keinginan untuk membeli. Apalagi kalau memang sekarang nih di musim Ramadan ini, tentu saja makanan-makanan yang siap saji ini memberikan motivasi bagi konsumen untuk istilahnya sih makan cepat-cepat. Ini dari sisi makanan saja. Nah, untuk dari pengetahuan, di sini juga pengetahuan itu informasi yang betul itu akan tersimpan di dalam memori konsumen. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang memang setengah-setengah. Jadi harus betul-betul all out. Apakah itu masalah produk, apakah itu seperti apa konsep jual belinya, dan juga bagaimana penggunaan produk. Nah, dikaitkan dengan sikap, kita akan melihat bagaimana sikap konsumen pada saat kita menawarkan sebuah produk. Kita akan tahu bagaimana konsumen itu yang betul-betul produk kita, maka dia akan membeli secara konsisten manakala barang itu sudah habis. Nah, sehingga ini menjadi sebuah pengambilan keputusan bagi konsumen. Makanya dalam menawarkan produk juga tidak asal menjual produk, ada peran dari sisi emosi, perasaan, agar memang membangun komunikasi antara penjual dengan konsumen. Nah, dikaitkan dengan kepribadian dan gaya, tentunya kepribadian di sini lebih kepada fashion, psikologi secara individu, dan ini mencerminkan sebuah pola konsumen atau gaya hidup mereka. Ini menjadi sebuah nilai yang memang bisa menjadi pelanggan potensial kalau memang itu sesuai dengan alat ukur kita. Nah, yang ketiga adalah dari sisi pengaruh psikologis. Nah, bagaimana persepsi ini yang disampaikan oleh penjual dengan konsumen itu seirama. Nah, dikaitkan dengan informasi apakah si produk ini ada rasa, ataupun juga dari sisi bau produk itu sendiri, atau juga dari sisi visual produk. Jadi persepsinya itu harus sama. Yang kedua adalah apalagi sebuah produk yang baru meluncur, yang baru diketahui, tentu di sini perilaku konsumen akan mulai mengetahui, akan mulai memahami informasi-informasi, apakah itu dari ilmu, dari internet, dari berita, atau juga pengalaman dia menggunakan produk kita, ataupun juga dari informasi yang lain. Nah, tentu saja di sini ada hal kata motivasi, bagaimana seseorang itu sampai berusaha ingin membeli produk itu. Artinya dia betul-betul produk itu memang dia butuhkan. Lalu juga dari sisi memori, mari kita memberikan kesan bahwa produk ini memberikan kesan yang positif, kesan yang berguna, bahkan diharapkan konsumen kita itu menjadi sebuah pelanggan setia. Nah, untuk itu kita harus bangun motif kepuasan, bagaimana keinginan untuk mencapai kepuasan itu secara emosional, karena kepuasan itu alat ukurnya beda ya, antara A dengan B, dipengaruhi oleh sosial, dipengaruhi oleh spiritual terhadap produk kita. Nah, ada pelanggan ya, kita kembali ya, kepuasan pelanggan ya, itu tergantung kepada profit ya, bagaimana emosional pelanggan ini betul-betul bisa menggunakan produk. Itu yang menjadi harapan pelanggan. Namun kita juga sebagai konsumen ada sisi profitnya ya, bagaimana terjadi antara harapan dengan keinginan itu sesuai, seperti apa produk kita, desain kita, inovasi kita, lalu juga layanan yang betul-betul bisa membangun komunikasi.
Karena kalau memang kita bisa memberikan sebuah kepuasan kepada konsumen, pasti konsumen itu akan setia, tidak akan lari, juga retensinya, serta memberikan rekomendasi ya kepada yang lain bahwa produk ini adalah luar biasa. Tentu kita harus jaga dari sisi brand atau merek. Nah, ada beberapa faktor yang memang yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tentu di sini diharapkan sih dia tuh ketika membeli produk itu kan ada sebuah harapan. Bagaimana antara harapan itu dengan kenyataan itu sesuai. Minimal antara harapan dan kenyataan itu adalah sama gitu. Jangan sampai harapannya 10, kenyataannya adalah 5. Jadi 5-nya kemana ya? Jadi harapan 10, kenyataan 10. Harapan 5 misalnya kenyataan 20 itu bagus ya. Artinya kita tergantung kepada kualitas produk dan excellent service. Lalu juga mengenai stok ini juga perlu diperhatikan karena memang stok ini merupakan bagian dari sebuah cadangan yang memang manakala konsumen butuh kita sudah ready. Apalagi kita dalam memberikan sebuah produk, penawaran produk itu ada sifatnya menarik ya, apakah dengan istilah diskon, beli satu dapat satu, mungkin seperti itu, atau juga cara yang lain-lain. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai produsen harus membangun pelayanan excellent service dari sisi sifat ramah, responsif ya, yang memang itu bagian dari kenyamanan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, saya tuh merasa puas sekali. Ya. Nah, itu bagaimana resolusi kita terhadap proses marketingnya, penawarannya, manajemennya, produknya. Nah, artinya betul-betul kita harus menjaga informasi produk kita itu secara baik dan benar. Yakinkan security-nya. Jadi jangan sampai ada beberapa konsumen yang mengeluh. Ada beberapa konsumen yang memang bermasalah gitu ya. Artinya karena produk kita yang tidak bagus atau juga servisnya kurang gitu, hindari. Dan ini menjadi sebuah resolusi dalam melakukan sebuah bisnis. Lalu juga sampaikan komunikasi tentang produk kita. Lalu juga ada beberapa perubahan, apakah itu sifatnya positif ataupun juga negatif. Jadi memberikan informasi yang apa adanya yang jelas. Nah, sehingga berdampak kepada harapan pelanggan. Karena sesuatu produk yang memang apa adanya atau jujur atau realita, ini akan memberikan citra baik brand produk kita itu kepada konsumen. Akan menimbulkan sesuatu hal yang positif sehingga konsumen merasa lega gitu ya, merasa nyaman. Tapi tetap kita harus melihat dari sisi mutu, mengukur, melakukan evaluasi terus-menerus produk kita, layanan kita, dan proses. Makanya bagaimana ketika kita delivery, pengiriman barang kepada seseorang, konsumen, ketika menyerahkan barang itu betul-betul berpenampilan atau juga memberikan image yang positif. Yang kedua adalah produk yang kita packing dengan kemasan yang bagus ya, yang istimewa, lux gitu. Lalu juga produk yang kita tawarkan itu punya keunggulan, punya diferensiasi, punya pembeda, artinya produk yang memiliki daya saing. Jadi betul-betul produknya itu konsisten dan juga kita terus menangani ketika ada problem. Begitu respon terhadap masalah. Nah, tentunya produk ini harus sesuai dengan harapan konsumen. Ya. Jadi harus betul-betul sesuai. Dan juga sesuai dengan ketahanan ya. Jadi mutu, ketahanan ini harus ada data yang lengkap bahwa produk ini memiliki ketahanan dengan durasi waktu 2 tahun atau 1 tahun. Ini perlu tersampaikan. Karena nanti manakala terjadi fungsi dari sebuah produk itu berkurang, mereka udah paham bahwa produk ini adalah sampai sekian bulan atau sekian tahun. Jadi betul-betul ini ya tersampaikan. Nah, kalau memang terjadi sebuah ketidaknyamanan terhadap
excellent service atau dalam hal kerusakan atau perbaikan itu betul-betul cepat ya. Ketika rusak langsung ditangani. Sehingga betul-betul produk ini punya estetika yang luar biasa ya. Ketika rusak cepat dilayani, betul-betul punya daya tahan, serta betul-betul terasa bahwa produk yang kita tawarkan itu bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi kesulitan mereka gitu. Betul-betul itu ya. Jadi betul-betul mutu itu menjadi sebuah tugas kita sebagai penjual atau produksi. Nah, seperti apa sih membangun dimensi kualitas pelayanan? Tentunya satu tadi ya di awal sudah sampaikan ada daya tanggap. Kita sebagai manajer, karyawan atau pengelola tanggap terhadap konsumen. Tidak nantilah dan sebagainya. Yang kedua juga memiliki pelayanan yang memang segera dan betul-betul memberikan kepuasan. Artinya kita punya keandalan. Jadi keandalan itu sendiri tidak hanya bicara masalah produk, tapi keandalan kita tuh gercep gitu ya. Gesit itu bagian dari kualitas atau keandalan. Lalu juga ada beberapa bukti ya secara fisik ya. Betul-betul memberikan bahasa atau komunikasi yang luar biasa serta memberikan jaminan kemampuan bahasanya sopan ya. Lalu juga betul-betul ya. Dan yang terakhir adalah ada sedikit empati, yaitu membangun hubungan yang baik, perhatian secara personal, tentunya untuk kebutuhan konsumen. Nah, sehingga ada metode bagaimana mengukur kepuasan. Kita lakukan dengan cara survei bagaimana produk kita yang ditawarkan kepada konsumen, itu berdasarkan pengalaman konsumen. Jadi mereka tuh cerita gitu tentang produk kita, tentang layanan kita, bahkan bisa terjadi edukasi untuk memberikan tanggapan, saranan, dan masukan. Itu dari survei. Yang kedua dari wawancara ya, itu adalah diskusi ya, bagaimana kenyamanan, bagaimana kualitas produk kita, dan bagaimana respon konsumen. Yang ketiga adalah Net Promoter Score. Jadi bagaimana kita bisa mengukur dengan skor ya, sejauh mana pelanggan bersedia memberikan rekomendasi kepada orang lain. Apakah dari angka 0 atau angka 10. Kayak coba berikan misalnya produk ini kalau ditawarkan ke orang lain, kita berikan skor angka 0 sampai 10. Silakan memberikan nilai berapa. Jadi gitu, sambil santai. Nah, tentunya itu kita lakukan sebuah analisis data dari survei, dari wawancara, dan juga dari penilaian konsumen. Itu data primer, data sekunder dikumpulkan gitu. Dan itu kita bangun, seperti apa nanti hasil dari analisis data. Tentunya kita lihat yang terakhir adalah dari media ya, sosial. Seperti apa dari media sosial, dari platform ya, yang memang seputar pelanggan. Nah, pelanggan itu juga ternyata harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konsisten, bahwa produk kita itu harus konsisten. Layanan kita tuh harus konsisten. Konsisten terhadap apa? Yaitu membangun komunikasi, informasi kepada pelanggan yang terus-menerus. Seperti apa pelayanan kita, manakala ada keluhan, kita atasi dengan yang baik. Manakala ada pelanggan kita tuh yang bertanya, kita kembalikan. Ya. Jadi betul-betul gercep. Nah, lalu juga ada beberapa promo mungkin ya. Promo menjelang akhir bulan, akhir tahun, menjelang Ramadan. Ya. Jadi ada beberapa promo yang memang ini menjadi sebuah bagian dinamika produk kita. Apakah itu diskon, apakah itu hadiah, atau juga program penghargaan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan evaluasi atau dari hasil observasi, dari hasil FGD, dari hasil analisis data, dan juga dari hasil media sosial. Nah, itu evaluasi itu diharapkan untuk melakukan sebuah perbaikan, sebuah peningkatan strategi,
ya cara bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan, bila perlu meningkat pelanggannya. Mungkin itu materi kita yang sangat simpel dan sederhana. Lalu juga kita masuk kepada tugas, yaitu tugas riset pasar di pertemuan ketiga. Di sini soalnya adalah faktor yang sering terjadi pada perubahan konsumen. Nah, ini bagaimana secara deskripsi, silahkan dijelaskan. Lalu bagaimana perusahaan dapat memahami dan memprediksi perubahan dalam preferensi konsumen. Silahkan dijelaskan secara deskripsi saja. Dalam konteks e-commerce, apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern atau pasar e-commerce ya. Nah, untuk itu silahkan dijelaskan secara deskripsi. Tetapi bagi mahasiswa yang memilih pasar tradisional misalnya, silahkan amati di sana di pasar tradisional. Kejadiannya ketika ada yang jualan misalnya sembako, lalu konsumen datang gitu. Bagaimana perilaku mereka ya? Bila perlu coba datang ke pasar tradisional, lakukan wawancara. Jadi ada yang bagian bertanya, ada yang bagian video untuk mendengar langsung bagaimana respon konsumen terhadap produk yang dibelinya. Ya. Kalau yang di pasar modern misalnya di Gria ya, misalnya silakan mungkin berkunjung ke Gria. Ada yang bagian bertanya, ada yang bagian mengamati, dan ada bagian yang video. Ya, tanyakan kenapa membeli produk ini, bagaimana respon mereka terhadap retail nih, layanan retail, produknya, lalu juga sikapnya gitu. Silakan ditanyakan sesuai dengan materi kita. Jadi yang e-commerce, nah yang e-commerce itu kan kalau yang memilih e-commerce misalnya kita lihat nih seseorang membeli produk ini apa alasannya ya. Nah, untuk itu tugas yang kedua ini sebelum menjawab lewat deskripsi ya, silakan mahasiswa nanti berkunjung ke pasar yang terdekat saja, apakah itu sesuai dengan pilihan kelompok ya, ada yang milih pasar Cicahem misalnya, Ujung Berung, terserah ya, atau juga ada yang memilih pasar modern misalnya Gria ya, silahkan ke sana mengamati bagaimana perilaku konsumen. Tentunya tidak dalam bentuk deskripsi, tapi silahkan live video langsung ya. Pertama opening dulu, mungkin kalau opening mah semua kelompok hadir, silahkan udah opening ya, langsung di lokasi openingnya. Setelah itu langsung bertanya ya, nanti ada beberapa bagian yang bertanya, apa produknya bebas ya, silahkan. Lalu juga yang terakhir closing, berarti sama-sama lagi, tidak terlalu panjang lah, yang penting mah ada bukti bahwa mahasiswa datang ke pasar tradisional atau datang ke pasar modern ya. Baik, saya rasa cukup sudah pertemuan ini di tugas yang kedua di pertemuan ketiga. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.